Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya saya pribadi bisa menyelesaikan tugas gitu ya, tugas individu ini. Tidak lupa salawat serta salam moga tercurah limpahkan ke baginda alam kita semuanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang sudah kelompok saya buat gitu. Yang berjudul tentang pendekatan metode dan metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Dalam makalah kami yang kemarin ditulis bebarengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana macam-macam metode pendidikan Islam. Dalam macam-macam metode pendidikan Islam ada 4 macam. Yang pertama ada pendekatan yang sebelum berbicara kepada macam-macam metode, saya akan menjelaskan langkah-langkah sebelum mengenai macam-macam metode tersebut. Yang pertama ada pendekatan pendidikan. Apa itu pendekatan pendidikan? Pendekatan pendidikan adalah suatu proses perbuatan dengan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan pendidikan adalah proses sebelum melaksanakan pendidikan untuk mempermudah sebuah pendidikan tersebut. Misalnya kepada seorang guru kepada murid melakukan saling mengenal, memperkenalkan diri masing-masing gitu. Jadi sebelum melaksanakan pendidikan kita harus saling memperkenalkan diri masing-masing gitu. Terus dan yang kedua ada macam-macam pendekatan dalam ilmu pendidikan Islam. Jadi pendekatannya itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah ada pendidikan fisiologis, dan yang kedua ada pendekatan sosial kultural, dan yang ketiga ada pendekatan religi, dan yang keempat ada komparatif, dan yang kelima ada pendekatan filosofis. Nah, jadi itu sebelum kita melaksanakan suatu pendidikan, maka kita harus terlebih dahulu melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Di antaranya ya yang sudah tadi jelaskan saya sebelumnya. Dan yang ketiga ada pengertian metode. Apa itu pengertian metode? Ada 3, yaitu terbagi 3. Yang pertama ada pengertian metode adalah suatu jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Jadi metode apa yang kita akan dituju gitu untuk melalui pendekatan pendidikan tersebut. Dan yang kedua ada metodologi. Metodologi adalah ilmu tentang jalan suatu atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Tujuan pendidikan itu apa, dan kita harus ada metode-metodenya untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dan yang terakhir ada macam-macam metode pendidikan Islam. Macam-macam metode pendidikan Islam ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama ada metode dialog Quran dan Nabawi, dan yang kedua adalah metode
kisah Quran dan Nabawi, dan yang ketiga ada metode perumpamaan, keempat ada metode keteladanan, kelima ada metode ibroh dan mauidhah, dan yang terakhir ada metode targhib dan tarhib. Apa itu dialog Quran dan Nabawi? Jadi metode Quran dialog dan Nabawi adalah metode dengan referensi dari Quran dan antar dialog gitu ya. Dan yang kedua ada kisah. Jadi metode kisah itu jadi membawakan kisah-kisah para sahabat atau apa gitu. Dan yang kelima ada dan terus ada metode perumpamaan. Perumpamaannya itu misalkan ada seorang tokoh ulama gitu diumpamakan gitu. Dan yang kelima keteladanan bisa diambil keteladanan dari seorang ilmuwan yang mana gitu. Dan yang kelima ada ibroh dan mauidhah. Jadi ibroh itu apa ya itu. Dan yang terakhir ada targhib dan itu teh apa ya, targhib teh ancaman gitu. Jadi pendidikan itu harus ada ancaman sedikit gitu, jadi biar semangat gitu ke si muridnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kebelacotan dalam berbicara. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.